Bab 1096, Aku Kalah. Ah! Heaven Siling Xiao berteriak dengan marah dan kesakitan. Memutar dan menyentak dari setiap serangan. Dia menguliti cakarnya yang berukuran menara dalam upaya sia-sia untuk mengakhiri siksaannya dan menghancurkan penyelundup seukuran gigitan itu. Tapi makanannya tidak bisa bertahan lama. Karena dia juga belajar untuk menggigit kembali dan sekuat tenaga di setiap kesempatan. Hasil akhirnya adalah luka yang semakin bertambah. Kehilangan banyak darah dan rasa sakit yang luar biasa bagi penguasa laut. Zuo Fan terkekeh sepanjang waktu. Matanya buas dan sadis setiap kali pedangnya menancap di daging Xiao. Ahahaha. Pedang tak terkalahkan dan Raja Pedang berkedip terus-menerus. Mencoba memahami perkembangan yang tidak masuk akal ini. Wajah Bai Li Yuyun berkedut saat dia berusaha bertanya. Apa yang dia lakukan? Apakah ini aku atau dia yang menyiksa monster itu? Semuanya nyata. Aku tidak pernah sekalipun mengajak anak itu melakukan sesuatu seperti ini. Pedang tak terkalahkan sama terkejutnya. Tampak bingung. Apa yang terjadi padaku? Patriark. Monster itu membuang ingus dan membungkusmu dengan es. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Kami juga membeku dan tidak tahu. Bai Li Yufeng memandang dengan kaku saat dia memberikan balasan otomatis dan datar. Dia lupa semua tentang kesopanan sementara Bai Li Yutian kehilangan harga diri yang biasa. Hanya mengangguk tanpa sadar dan lupa menegur kurangnya rasa hormat juniornya. Itulah yang disebut pertarungan ini terhadap mereka semua. Tubuh besar Xiao yang penuh dengan luka memasuki pandangannya. Dia merasa masih dalam mimpi. Aku bahkan tidak bisa menyentuh monster ini dan sekarang ada yang mempermainkannya. Bagaimana anak itu melakukannya? Alis Bai Li Yutian bergetar dan menghela nafas bersama dengan Raja Pedangnya. Terlepas dari bagaimana caranya, kekuatannya pasti tidak masuk akal. Anak itu jujur. Ketika dia mengatakan dia bisa melenyapkan 5 Raja Pedang saat itu. Jika dia memiliki alat ampuh yang sama, dia juga tidak akan mengakuinya. Ini adalah kartu truf yang sebenarnya. Jika ia bisa melumpuhkan makhluk seperti Xiao, lalu siapa di dunia ini yang bisa menahannya? Aku adalah eksistensi yang ditakuti. Namun dihina sedemikian rupa. Syukurlah kita belum mencapai titik tidak bisa kembali bersamanya. Raja Pedang berkeringat banyak dan pedang tak terkalahkan menyipitkan mata saat rahangnya menantang. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyebar kemana-mana dan menghancurkan keempat kaki mereka. Melemparkan mereka kemana-mana. Mereka terhempas ke dalam es dengan keras ribuan meter jauhnya. Mengeluarkan banyak darah dan tampak lebih parah karena aus. Melihat kembali acara utama, mereka menemukan sumbernya. Xiao ingin menghancurkan Zuo Fan dan ini mengakibatkan mereka menderita karenanya. Zuo Fan dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangan itu. Muncul di kepala binatang itu dan menggunakan pedang yang menyala-nyala. Hahaha. Senior Xiao. Dengan serangan ini, aku memberkatimu. Bang. Api petir hitam melintas di kepala dan membuat darah muncrat darinya. Heaven Siling Xiao melolong sekali lagi. Dalam kemarahan dan kesakitan. Tapi kebanyakan sia-sia. Binatang suci seperti dia tidak bisa melakukan apapun terhadap bocah nakal. Dia melambaikan cakarnya lagi. Mencoba segalanya untuk menamparkan Zuo Fan dari udara. Tetapi yang dia dapatkan hanyalah tawa atas usahanya karena serangga tersebut menggunakan kesempatan ini untuk menghindar dan menebas 2 kali lagi. Xiao melepaskan angin puting beliung di setiap gelombang. Mengguncang dunia di sekitarnya. Tetapi yang memberikan kengerian terbesar adalah kicauan Zuo Fan yang terus-menerus dari dalam angin. Seperti iblis dari neraka. Dia berusaha keluar untuk mempermainkan mangsanya sambil mengulitinya hidup-hidup. Para Raja Pedang menelan ludah. Jantung mereka berdebar kencang saat mereka memastikan untuk menghindari balok es yang tertiup ke arah mereka sambil terus mengawasi Zuo Fan. Yang paling menonjol adalah teror di mata mereka. Mengapa tidak ada yang memberitahu kami bahwa anak ini adalah makhluk aneh? Monster itu seperti anak kecil jika dibandingkan dengan sifat sadisnya. Apakah dia iblis? Patriark.
Sebaiknya kita lari sebelum kita terjebak dalam pertarungan anak kecil dan iblis laut itu. Melihat ke belakang, dia melihat kabut hitam tebal berisi lubang-lubang akibat gelombang panas yang membakar. Baili Yuyun bersemangat dan mendesak Baili Yutian. Baili Yutian mengutuk, apakah kamu terburu-buru melarikan diri demi hidupmu? Kamu lemah. Selama bertahun-tahun saya menjelajahi dunia. Saya tidak pernah takut akan pertarungan orang lain. Kamu benar, Patriark. Tidak ada seorang pun di 5 negeri yang bisa menghentikan Patriark. Tapi keduanya hanyalah manusia. Lebih baik aman daripada menyesal. Tuan. Baili Yuyun penuh harapan saat dia gemetar sambil memohon. Dia tahu Patriark bukanlah orang yang mendengarkan. Tapi ini bukan waktunya untuk melontarkan kemarahan. Mereka semua menderita luka yang dalam dan mereka mungkin akan menemui ajalnya dari serangan nyasar Xiao. Patriark, ayo pergi. Baili Yuyun berkeringat. Baili Yutian berpaling darinya ke pertarungan antara manusia dan binatang dan menghela nafas. Kami pergi. Bagus. Patriark. Ketiganya bersorak. Ding. Baili Yutian berhenti. Melihat tangannya dan menemukan pedang sundering ungu bergetar sambil menunjuk ke arah Laut Ao dengan rasa lapar. Pedang tak terkalahkan memiliki tatapan sedih. Pedang sundering. Kamu ingin bertarung? Bukan. Ding. Sundering Sword memberikan sentakan sebagai respons. Saya khawatir kami tidak bisa. Pertarungan itu bukanlah pertarungan yang bisa kita ikut campur. Itu adalah dunia orang kuat. Dunia yang bahkan belum aku masuki. Baili Yutian menghela nafas. Kehabisan tenaga sambil mengencangkan cengkeramannya pada pedang. Saat aku memegangmu di tanganku, aku bersumpah kepada surga untuk membawamu ke puncak. Anda membuat pilihan yang tepat dengan menerima saya. Selama ribuan tahun berikutnya, saya tidak pernah mundur melawan apapun yang menghadang saya. Maaf. Tapi sekarang saya mengerti bahwa saya belum membawa Anda ke puncak. Saya benar-benar lemah. Tapi yakinlah, janjiku tidak berubah. Harinya akan tiba ketika aku akan membawamu ke pertarungan puncak. Untuk saat ini, kami harus mundur karena kami tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Ding. Pedang itu masih gelisah. Meski segera mereda, ia sekarang telah melupakan misinya untuk membunuh binatang suci. Bahkan dengan satu orang sebelumnya yang terluka, pedang sundering masih menyerah. Sudah lama menjadi satu dengan ahli manusia ini. Keinginan pedang tak terkalahkan adalah keinginan pedang. Ia ingin menantang binatang suci sambil ditahan dan tidak menjatuhkannya sendirian. Pedang tak terkalahkan tersenyum. Terima kasih. Dia terbang keluar dari kabut dengan Raja Pedang di belakangnya. Namun sebelumnya dia menatap Zuo Fan untuk terakhir kalinya sambil berteriak, Zuo Fan, jangan mati demi aku. Suatu hari nanti saya akan naik ke puncak dan untuk itu saya memerlukan tiket di Gunung Setan. Baili Yutian kemudian menghilang dalam kabut. Zuo Fan gemetar dan menyeringai. Dia keluar dari cakar lainnya dan muncul di samping Qiaoer. Berhenti. Aku kalah. Xiao. Di tengah kegilaannya, terhenti. Dia mengalihkan pandangan bingung pada Zuo Fan. Ada apa dengan dia? Mengapa menyerah? Saya mungkin kuat dan terlihat tangguh tetapi dia mendominasi pertarungan selama ini. Lalu kenapa? Bab 1097, Lembut. Makhluk raksasa itu terjun ke laut, mengirimkan tsunami ke segala arah. Heaven Siling Xiao memberi Zuo Fan tatapan bingung. Apa maksudnya itu? Tidak ada apapun selain kekalahan. Saya sekarang menunggu hukuman saya. Ding. Dia membiarkan Faulting Sword tergelincir dan menempel di tanah saat dia duduk. Qiaoer berseru, ayah. Laut Ao bingung. Berapa sudut pandang anak sialan itu kali ini? Zuo Fan memiliki senyum ramah di wajahnya. Hilang sudah ekspresi gila dan sadis. Kini tampak seperti pria sejati yang tidak akan menyakiti seekor lalat pun. Memberitakan cinta dan perdamaian. Keheningan yang mengganggu pun terjadi. Heaven Siling Xiao masih tegang dan waspada terhadap perubahan mendadak. Kemarahannya kini mereda menjadi ketenangan yang membingungkan. Yang terpikir olehnya hanyalah pertanyaan demi pertanyaan.
Dia bahkan lupa apa yang seharusnya dia lakukan. Otaknya berhenti bekerja begitu Zuo Fan tiba-tiba menyerah. Kenapa? Kamu tidak mau menghukumku? Kurasa kita bisa bicara kalau begitu. Zuo Fan memperhatikan Xiao hanya menatap ke sana dengan tatapan bodoh dan tersenyum. Senior Xiao, tolong keluarkan anakku. Xiao tersentak dan kemudian berseru dengan marah. Apakah kamu sedang mengolok-olokku sekarang? Bocah, tidak ada permainan dan tidak ada hinaan. Saya hanya memiliki permintaan sederhana kepada senior untuk tenang dan bernegosiasi dengan lebih baik. Zuo Fan tersenyum seperti orang bijak dengan kebijaksanaan tak terbatas. Punggungnya tegak, tatapannya dalam. Seperti yang saya katakan, pembicaraan adalah negosiasi yang dilakukan antara pihak yang sederajat. Mohon maafkan pelanggaran saya sebelumnya. Dengan kemarahan senior, kata-kataku sulit sampai padamu. Itu sebabnya saya menggunakan taktik seperti itu. Saya harap senior bisa tenang sekarang. Menetap, kelopak matanya berkedut. Xiao membentak, kamu berharap. Hanya melihat wajahmu saja sudah membuat darahku mendidih. Tidak ada penyelesaian. Dan mengapa aku mau berbicara denganmu? Aku hanya ingin menggiling tulangmu dan mengulitimu hidup-hidup. Salah. Tatapan Zuo Fan bertemu dengannya. Tidak terpengaruh oleh ledakan itu. Bukan kami, tapi aku. Anda hanya ingin menguliti saya, kan? Laut Ao bergidik, sambil menghela nafas panjang dan berat. Zuo Fan melirik ke arah Qiaoer di belakangnya lalu ke Xiao. Dalam pertarungan kita, Senior Xiao tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Senior Xiao kapan saja bisa menelan Qiaoer dan mengancam saya untuk tetap tinggal. Kenapa tidak? Binatang suci memiliki harga diri. Tidak seperti manusia yang merendahkan diri. Bahkan menyandera. Xiao meludah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Senior, kamu menentang dirimu sendiri. Saat Anda bermain-main dengan Qiaoer, senior telah menggunakan segala macam trik kotor yang dilakukan manusia. Dari caraku melihatnya, selain Kunpeng, senior adalah yang paling dekat dengan sifat manusia di antara 5 binatang suci besar. Dengan bahaya yang menghadang, menyebut harga diri binatang suci terdengar seperti lelucon yang tidak berasa. Senior, aku. Kata-kata Xiao tersangkut di tenggorokannya. Tertahan. Tapi kemudian dia menjadi keras kepala. Itu hanya karena marah sehingga aku melupakan gadis itu. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Senyuman tidak pernah lepas dari wajahnya. Kamu seharusnya mengatakannya sejak awal dan aku mungkin akan mempercayaimu. Namun, bukankah Anda bertentangan dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Hahaha, senior. Kamu tidak pernah menganggap Qiaoer sebagai sandera atau bermaksud membunuhnya. Bukan. Laut Ao meringis. 5 binatang suci besar itu unik di dunia ini. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam sambil menatap ke atas. Sebagai satu-satunya makhluk, tidak peduli seberapa banyak pertikaian di antara kalian. Apakah kalian masih akan begitu cepat untuk saling menebas? Bagian paling atas adalah tempat kesunyian tanpa akhir. Terlebih lagi ketika semua orang di sekitarmu mati. Xiao sangat serius. Zuo Fan melanjutkan. Senior memang sangat membenci manusia. Bahkan rela melampiaskannya pada binatang suci yang telah dirusak oleh umat manusia. Rasa haus darah yang ditujukan pada Qiaoer tidak berbohong. Itu sebabnya saya yakin senior benar-benar menginginkan kematian Qiaoer dan Sanzi muda. Tapi binatang suci yang dimanusiakan tidak lebih dari anak-anak yang disesatkan. Terlepas betapa marahnya senior itu. Apakah Anda masih bersedia mengakhirinya? Karena itu, aku selalu memperhatikanmu sejak awal, senior. Untuk melihat apakah kegilaan itu nyata atau tidak dan apakah kamu bersedia membunuh hewan suci muda. Saya senang untuk mengatakan bahwa senior belum melewati batas itu. Itu berarti Sanzi muda aman. Jadi saya meminta senior untuk menyembuhkannya. Zuo Fan memberi hormat penuh. Sialan kamu, manusia. Apakah kamu menipuku? Bukan. Heaven Siling Xiao mengatupkan rahangnya.
Matanya yang besar berubah menjadi merah saat dia mengoceh. Selama bertahun-tahun, aku telah melihat lebih banyak orang daripada yang bisa kuhitung dan mengetahui kegelapan yang ada dalam sifat manusia. Tapi kamu adalah yang paling jahat dan jahat, licik dari semuanya. Aku mengetahuinya saat kamu menggunakan serangan naga tua. Sekarang Anda melanggar prinsip saya. Memutarbalikkan keyakinan saya sehingga Anda bisa mengembalikan kilin muda Anda seperti baru. Tidak, aku tidak akan mendengarkanmu. Ayo lawan aku jika kamu berani. Tapi aku tidak akan pernah melakukan apa yang diminta manusia meskipun itu membunuhku. Wajah Qiaoer menunduk, tampak khawatir pada Zuo Fan. Dia menggelengkan kepalanya. Jangan katakan itu, senior. Aku bilang itu sudah menjadi kekalahanku. Kamu menyebut itu kerugian. Lihat apa yang kamu lakukan padaku. Dan kamu memegang semua kartunya. Kamu bisa pergi kapanpun kamu mau atau bahkan membunuhku. Kenapa aku tidak bisa melihatmu kehilangan apapun? Saya kalah sejak awal. Zuo Fan menghela nafas, memberi hormat. Perisai kilin Sanzi muda rusak dan hanya senior yang dapat memulihkannya. Saya membawanya untuk meminta bantuan Anda. Hal ini membuatku bingung, dan aku tidak akan pernah bisa pulih. Satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah tidak mengalami kekalahan total. Bahkan kehilangan apa yang saya datangi. Tidak ada yang dapat saya lakukan yang dapat mengubah penolakan senior untuk membantu. Itu sebabnya saya meminta senior untuk membantu demi 5 binatang suci. Heaven Siling Xiao menatapnya lama lalu mencibir. Hai. Setelah semua omong kosong itu, kita akhirnya mencapai masalah sebenarnya. Biarkan aku memberitahu Anda, senior. Teriakan Zuo Fan memotongnya. Tatapannya menguatkan tekad. Senior tidak akan menyembuhkan kilin semua karena aku. Izinkan saya menanggung semua kebencian senior terhadap kemanusiaan. Selama senior setuju untuk menyelamatkannya, senior bisa bunuh diri. Ayah, seru Qiaoer. Heaven Siling Xiao bergetar. Matanya bersinar aneh. Senior mungkin menolak semua yang kamu inginkan. Tapi ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun padaku kecuali aku mengizinkanmu. Kilin dan Qiaoer keduanya juniormu dan tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikanmu. Akulah yang menyebabkan kemarahanmu, musuh bebuyutanmu. Jika kamu ingin melampiaskannya pada seseorang, apakah kamu lebih baik membunuhku atau mereka? Zuo Fan tersenyum. Kebencian senior harus dilepaskan dan saya bersedia menjadi sarana untuk melakukannya. Dengan syarat senior membantu. Qiaoer gemetar. Matanya yang berkaca-kaca tidak pernah lepas dari Zuo Fan saat dia menggigit bibirnya. Mengeluarkan darah. Dia tahu tidak ada yang bisa mengubah pikiran Zuo Fan setelah dia mengambil keputusan. Ini juga satu-satunya pilihannya. Xiao tertegun. Kecurigaan muncul di matanya. Lalu dia terkekeh. Hai. Kamu terlalu cerdik. Apakah Anda siap bermain pikiran lagi? Hehehe. Kamu pikir aku akan bersimpati dan tidak akan membunuhmu? Salah. Aku pasti akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan potonganmu kemana-mana. Xiao membanting telapak tangannya ke kepala Zuo Fan. Angin kencang cukup kencang hingga mengoyak es di sekitarnya. Air mata Qiao mengalir di pipinya. Tunggu. Sebuah teriakan datang tepat saat telapak tangan mencapai Zuo Fan. Telapak tangan yang berat itu terhenti. Xiao membuka cakarnya untuk mengintip Zuo Fan dengan senyum mengejek. Hai. Aku baru tahu kamu sedang mengerjakan suatu sudut. Anda memainkan pengorbanan mulia dengan berpikir Anda bisa mendapatkan simpati saya. Setelah saya menyimpan kilin, Anda bisa menggunakannya untuk permainan pikiran Anda. Membuat kedua anak anjing ini ingin mati demi Anda. Manusia licik. Aku sudah melihat trik lama ini dan itu tidak akan berhasil padaku. Hahaha. Senior. Bukan itu. Karena senior menyebutkan tipu daya. Senior juga tidak bisa dipercaya. Mata Zuo Fan bersinar. Melepas cincinnya dan melemparkannya ke Qiaoer. Pengorbananku tidak akan sia-sia. Begitu aku mati, senior Xiao harus menyelamatkan Sanzi muda. Tetapi jika senior mengingkari janjinya,
Ada lagi pil nafas naga di sana yang bisa langsung kamu lemparkan ke wajahnya. Dia pasti akan bergabung denganku dan Sansi muda di neraka begitu dia mengambil yang lain. Ingatlah untuk tidak menyia-nyiakan kata-kata atau mendengarkannya. Begitu dia berhenti, lemparlah. Bab 1098, Serangan Balik. Apakah kamu mengancamku? Tidak, hanya tindakan pencegahan. Zuo Fan menyeringai jahat. Saya yakin tanpa ragu bahwa senior menginginkan saya mati sambil ingin membantu Sansi muda. Hati manusia. Sebuah konsep yang kompleks. Dalam beberapa aspek tampak serupa dengan tindakan senior. Karena itu, saya tidak dapat memastikan apakah senior akan menepati janjinya atau tidak. Sekali lagi bertentangan dengan dirinya sendiri. Meskipun saya sangat yakin bahwa orang-orang tidak akan rela menyerahkan hidup mereka karena sifat keras kepala. Kita semua tahu bahwa pemenang sejati adalah yang hidup. Kamu membunuhku lalu mati sendiri karena mengamuk. Apa gunanya? Hahaha. Xiao menatap tajam. Matanya berkilat-kilat karena haus darah. Baiklah. Sekarang bisakah aku melanjutkannya? Apakah kamu bersedia memberikan hidupmu untuk Kilin muda? Dia anakku. Tidak ada yang tidak akan saya lakukan. Zuo Fan menunjukkan senyum cerah. Alis Xiao bergetar dan cakarnya kembali turun dengan buas. Bagus. Sekarang matilah. Manusia. Suara mendesing. Rasa haus darah yang kental membebani bahu Zuo Fan. Ayah. Qiaoer berteriak sambil memegang erat cincin guntur. Seluruh tubuhnya gemetar dan hatinya siap hancur. Ayahnya hampir mati demi Sansi muda. Zuo Fan duduk dengan punggung tegak menghadap angin yang datang. Matanya jernih. Telapak tangan terhenti di bagian paling akhir karena suatu alasan. Xiao menggesernya kembali dan menatap dingin ke arah Zuo Fan yang tidak terpengaruh. Nah, tidak ada peluang untuk memenangkan pertarungan ini. Kamu menang. Bang. Xiao membanting cakarnya ke dalam air, mengirimkan gelombang besar ke sekeliling. Zuo Fan menyeringai. Terima kasih, ayah. Qiaoer tercengang. Tentu saja. Dia senang Zuo Fan tidak berceceran di mana-mana. Tetapi sebagian besar dirinya diliputi oleh kebingungan dan keraguan. Xiao menunduk dan berkata, Phoenix guntur kecil. Aku tahu sejak awal manusia ini licik. Tetapi kalian berdua sangat berarti baginya. Di bawah ejekanku, pria licik lainnya akan memalsukan ketulusan dan mendapatkan simpatiku. Dia bertindak seolah-olah dia sedang mencari sesuatu yang memprovokasiku menjadi biadab dan melemparkan semua kebencianku padanya sambil meninggalkanmu dan Kilin muda dari situ. Kamu salah di sana. Aku benar-benar mengejar sesuatu. Itu tidak pernah berubah. Zuo Fan melemparkan 2 sennya. Xiao menggelengkan kepalanya. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk mengakuinya di hadapanku. Fakta bahwa kamu bersedia menanggung semua kebencianku terhadap anak-anak membuatmu semakin besar di mataku. Zuo Fan mengangguk. Aku tidak pernah membayangkan kamu kemudian keluar dari segelku dan membuatku menjadi seperti itu. Aku tahu itu semua membuatku marah sehingga kamu bisa memberikan hidupmu demi Kilin. Tapi kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Anda adalah orang yang cerdik. Kamu hampir membuatku tertipu juga. Xiao melanjutkan. Kemudian terlintas dalam benakku. Mungkinkah aku melakukan kesalahan? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu lalu lupa menyelamatkan Kilin? Saat Anda mengorbankan diri sendiri. Saya kemudian menyadari bahwa semua itu hanyalah skema besar bagi Anda. Kamu membuatku marah supaya aku menghargai kematianmu sebagai ganti Kilin. Dengan satu detail kecil. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Saya memang bertujuan untuk memancing kemarahan senior. Tetapi ketika saya menghujani senior, hampir tidak ada perencanaan apapun. Melakukannya demi Qiaoer. Rasanya luar biasa juga. Hahaha. Xiao tersandung dan kemudian memelototinya. Itu hanya membuktikan perasaanmu yang tulus. Mengapa begitu marah jika Anda tidak pernah melihat anak-anak itu sebagai anak Anda sendiri? Korban dari semua ini adalah tubuh lamaku yang lelah. Kini hancur. Tapi dengan semua ini, aku masih tidak bisa mempercayaimu.
Apa yang membuatku menghentikan keinginanku untuk mengakhirimu adalah matamu. Mataku. Ya. Xiao menghela nafas. Saya pernah melihat seorang pemuda yang memiliki penampilan yang sama seperti Anda. Tenang, damai dan mantap. Dia hanya bergerak dengan tujuan memahami dunia. Dao. Dia akhirnya melakukannya. Menjadi penguasa. Menjadi teman baikku. Lalu kenapa dia mengkhianati ikatan ini? Saya tidak pernah sepenuhnya memahami dan terus-menerus mencari tatapan ini. Satu demi satu, orang-orang berdatangan. Dan tak lama kemudian jumlahnya menjadi berjuta-juta. Namun tidak ada seorang pun yang terbukti dapat membantu. Di ambang kematian, setiap orang memiliki ekspresi cemas sampai batas tertentu. Orang-orang fanatik yang merasa benar sendiri juga demikian. Lalu bagaimana pandangan seperti itu bisa ada? Manusia, kenapa kamu tidak ragu-ragu di bawah telapak tanganku? Apakah kamu benar-benar percaya aku tidak akan membunuhmu? Anda mungkin ahli dalam permainan pikiran dan melihat niat saya. Tetapi apakah hati Anda tetap stabil bahkan dalam kematian? Zuo Fan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Hati yang tidak stabil muncul karena penyesalan. Penyesalan menimbulkan ketakutan, kemarahan, dan banyak lagi emosi mentah. Aku tidak punya apa-apa saat aku mengorbankan diriku demi putraku. Saya tidak benar-benar menyesal. Hanya sedikit keraguan. Janjiku kepada istriku dan janji untuk bertarung dengan orang lain tidak akan terpenuhi. Jadi itu alasannya. Xiao menghela nafas. Dao dapat dibagi menjadi dua. Obsesi dan ketidakterikatan. Orang yang terobsesi tidak dapat mencapainya kecuali mereka melepaskannya. Anda telah melepaskan diri dari kehidupan dan kematian. Tetapi tetap berpegang teguh pada sumpah Anda. Jarang sekali kita menemukan kombinasi karakter seperti itu. Nah, kamu memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi penguasa. Saya yakin akan hal itu. Sekarang semuanya tergantung pada Anda apakah Anda dapat meraih salah satu dari 10 jalan menuju surga. Zuo Fan mengangguk. Xiao mengangkat kepalanya dan dengan suara gemuruh, sesuatu keluar dari mulutnya. Es berwarna biru dan jernih mendarat di tanah. Di ruangan berukuran 1 kali 2 meter itu, Sanzi muda beristirahat. Saudara laki-laki. Qiaoer menangis kegirangan. Dan Zuo Fan memandangnya dengan penuh harapan. Xiao menyeka mulutnya. Dia hanya selamat karena keberuntungan. Aku memasukkannya ke dalam saku di tubuhku atau dia akan mati karena api naga. Senior, perutku membuat peti mati penyegel surga. Xiao berkata. Perisai kilingnya rusak dan untuk menyembuhkannya saya membutuhkan cairan lambung untuk menembus tubuhnya. Anak tersebut akan tinggal di peti mati es selama 49 hari. Saat pencairannya akan menjadi hari di mana dia disembuhkan. Zuo Fan membungkuk dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih, senior. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Qiaoer juga membungkuk. Semuanya tersenyum. Kamu benar. Sebagai binatang suci, kami unik. Dan itu akan membawaku kesendirian di dunia yang tidak begitu bersatu. Tapi kami, orang-orang tua, terjebak di penjara dan tidak bisa menjaga mereka serta membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan. Paman Xiao, bukankah kamu membenci manusia? Sekarang kamu mempercayakan kami pada salah satunya. Qiaoer memulai lalu terkikik. Xiao menggelengkan kepalanya. Ini bukanlah solusi. Dipaksa untuk mengambil kejahatan yang lebih kecil. Manusia itu penuh kebencian. Tapi karena pernah begitu dekat dengan mereka, aku bisa merasakan cinta mendalam dan rasa tanggung jawab mereka. Agar kebencianku begitu kuat, cintaku juga harus sama kuatnya. Bagaimanapun, lebih baik menyerahkanmu kepada seseorang yang dapat kupercaya daripada kepada orang-orang jahat. Zuo Fan, keduanya akan berada dalam perawatanmu. Di seluruh dunia yang luas ini, hanya tersisa kami berlima. Binatang suci, senior. Tenanglah mengetahui aku hanya memiliki mereka saat masih anak-anak. Zuo Fan mengangguk. Xiao mengangguk dan balas tersenyum. Manusia ini mirip dengan yang pertama. Keduanya mengejar Dao. Saya harap dia tidak akan pernah berubah.
Pak! Suara tajam tiba-tiba bergema dan mata Zuo Fan berdarah. Ada apa? Nak, aku tidak tahu, alis Zuo Fan bergetar. Wajahnya mengeras. Pak! Kedua kalinya. Zuo Fan merasakan matanya terbakar di rongganya dan menahannya. Berkali-kali, suara retakan bergema. Dengan nyala api hitam keluar dari sela-sela jari-jarinya dan mengamuk. Itu menyebar seperti gelombang kehancuran saat menutupi Zuo Fan. Seperti saat dia melawan Xiao. Hanya saja kali ini, kobaran api tak terkendali. Rasa sakitnya semakin parah hingga dia harus meratap. Api petir apokaliptik. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia ini mengamuk. Bab 1099, Hati Terhubung. Angin dingin bertiup dan kabut hitam tebal mewarnai segalanya dalam warna abu-abu. Tampak mirip api penyucian. Bali Yuyu menyaksikan dengan cemas saat kabut hitam menghentikan invasinya. Di belakangnya ada Sui Ruohua yang membantu Chu Qingcheng. Dia melihat ke belakang. Kesusunan teleportasi terbuka dan khawatir juga. Kenapa lama sekali? Apa terjadi sesuatu? Gemerisik. Rerumputan bergerak dan Wu Qingqiu bersama Ouyang Changqing dan yang lainnya menyeret kaki mereka menuju keselamatan. Tapi melihat gadis-gadis itu, mereka mulai. Kamu seharusnya sudah lama pergi sekarang. Kenapa kamu masih di sini? Istri lelaki yang lamban itu menolak pergi. Jadi kami memutuskan untuk menunggumu. Saya hanya akan memaksanya untuk melewatinya jika keadaan terburuk menjadi lebih buruk. Bali Yuyu memutar matanya dan menunjuk ke arah Chu Qingcheng di belakangnya. Dan di mana dia? Apakah dia baik-baik saja? Ouyang Changqing tahu siapa yang dia sebutkan dan menghela nafas kelelahan. Dia mengejar iblis laut. Ini akan memakan waktu cukup lama sebelum dia tiba. Sebaiknya kita pergi dulu. Iblis laut, apakah kamu tidak memperhatikan kabut hitam yang merayap? Ouyang Changqing mengangguk dan bertanya. Kakak perempuan, kamu seharusnya melihat betapa baiknya kakak Zuo. Dia menghajar 3 raja pedang dan setelah menantang pedang tak terkalahkan, langsung berlari menghadapi iblis laut. Pedang tak terkalahkan pasti mengikuti kakak laki-lakinya untuk bertarung juga tanpa penundaan. Semuanya terjun langsung ke dalam kabut hitam. Maksudmu, Patriark mengincar Zuo Fan? Bali Yuyu tersentak ketakutan. Apakah dia akan bertahan hidup dengan Patriark yang mengejarnya? Ouyang Changqing menyeringai. Kakak, santai saja. Ayah bilang iblis laut 1 mil lebih buruk dari pedang tak terkalahkan. Karena kakak pergi mencari iblis laut. Lalu apa yang perlu ditakutkan dari pedang tak terkalahkan? Aku yakin dengan binatang buas di hadapannya, pedang tak terkalahkan pasti akan berubah menjadi pengecut yang menangis terseduh-seduh. Satu-satunya bahaya bagi kakak hanya datang dari iblis laut. Itu akan membuat Invincible Sword terlihat seperti seorang amatir jika dibandingkan. Hehehe. Ahehem. Lihat dengan siapa kamu berbicara. Wu Qingqiu melotot dan berdehem sebelum berbicara dengan berat. Raja Pedang Hujan yang Dingin. Makna yang diberikan oleh Ouyang Changqing kasar. Saudara Zuo berkepala dingin dan tidak akan datang jauh-jauh untuk menghadapi iblis laut tanpa tindakan pencegahan. Jika dia bisa menangani iblis laut, itu berarti pedang tak terkalahkan tidak ada konsekuensinya. Ya, jadi santai saja. Anda lebih baik mengkhawatirkan situasi kami. Ayah berkata begitu kabut hitam iblis laut menyebar. Semua orang akan tamat. Mereka kini berusaha menghentikannya. Lebih baik kita mengambil kesempatan ini dan lari, agar tidak menyeret mereka ke bawah. Kalau begitu pergilah. Pengecut. Bali Yuyu menatap tajam ke arahnya. Saya tidak tahu betapa berbahayanya iblis laut itu. Tapi saya yakin dengan kekuatan Patriark. Tidak. Begitu Patriark mengejarnya, tidak ada permintaan dariku yang akan menyelamatkannya. Bali Yuyu menembak kabut hitam sambil berteriak di belakangnya. Pergi. Aku sudah mengantarmu ke sini jadi aku memenuhi permintaannya. Sekarang bahkan kakak pun pergi. Dengan kita semua terluka, kita pasti akan mati jika terjadi sesuatu. Ouyang Changqing terkekeh dan mengangkat bahu, menatap tajam ke arah susunan teleportasi yang terbuka. Jadi kita berangkat, kan? Benar.
Wu Qingqiu menghela nafas dengan wajah berkedut. Apakah kamu harus bertanya? Tetap tinggal tidak akan ada gunanya bagi kita. Dan mengambil langkah pertama untuk pergi. Diikuti orang lain di belakangnya. Tunggu, kakak senior Wu. Qing Cheng tidak akan pergi. Sui Ruohua menangis setelahnya. Kami sudah berada di sini cukup lama tetapi Qing Cheng menolak untuk mengalah. Rasanya dia tidak akan pergi sampai Zuo Fan kembali. Wu Qingqiu menghela nafas memahami. Adik perempuan Chu tidak akan senang. Tapi tinggal di sini hanya akan membebani saudara Zuo. Kami akan pergi. Meskipun kami harus memaksa adik perempuan Chu untuk ikut. Wu Qingqiu dan Ye Lin berbagi pandangan dan mengapit Chu Qing Cheng. Ouyang Changqing sangat bersemangat. Bergabung dengan mereka dengan senyum cerah. Kakak ipar, maafkan saya. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kakak Zuo tidak ingin kamu terluka. Saya tahu Anda tidak dapat memahami saya. Jadi, maaf. Orang-orang itu meraih bahunya. Ah, mirip dengan campur tangan ilahi. Chu Qing Cheng mendengar ratapan yang paling familiar. Dia bergidik dan orang-orang itu terpesona. Ouyang Changqing bahkan terhuyung sebelum membenturkan punggungnya ke trotoar. Rasa sakit yang menusuk membuatnya meringis dan menangis. Adik ipar. Tolong, kami hanya berusaha membantu. Mengapa melindungi diri Anda dengan Yuan Qi dan menyakiti kami? Apakah kamu tidak tahu betapa terlukanya kami? Kami tidak bisa mengambil. Saat dia merengek, kelompok daratan barat memandang Chu Qing Cheng dengan kaget. Selama bertahun-tahun Chu Qing Cheng kehilangan akal sehatnya. Dia hampir tidak menunjukkan reaksi apapun. Apalagi menggunakan Yuan Qi untuk apapun. Apakah ini berarti dia kembali? Semuanya bersinar. Dengan Sui Ruohua meraih bahunya dengan penuh semangat. Qing Cheng, kamu sudah bangun. Zetsuo Fan, setelah bertahun-tahun terdiam. Dia tergagap pada nama yang dikenalnya. Matanya berkedip-kedip sesekali. Semua orang sangat gembira. Ini keajaiban. Atau mungkin cinta yang penuh kemenangan. Hanya dalam beberapa hari. Saudara Zuo melakukan apa yang tidak dapat kami lakukan selama bertahun-tahun. Hati hanya bisa sembuh dengan obat yang tepat. Sui Ruohua sangat gembira. Air mata kebahagiaan mengalir di matanya. Bibir Chu Qing Cheng bergetar. Sementara matanya terlihat ngeri. Zetsuo Fan dalam bahaya. Dia dalam bahaya. Dia kemudian menembak ke udara. Langsung ke kabut hitam. Qing Cheng, tunggu. Sui Ruohua panik dan bergegas mengejarnya. Tetapi begitu dia mencoba menggunakan energinya, dia terbatuk darah, terjatuh ke belakang. Tak satu pun dari ether tersebut dapat melakukan apapun. Terlalu lemah untuk diikuti. Mereka keluar dalam keadaan terluka akibat pertarungan dengan 10 pangeran dan hanya berjalan saja sudah merupakan keajaiban. Terbang adalah hal yang mustahil. Melihat Chu Qing Cheng menghilang, Ouyang Changqing menghela nafas. Di mana kakak perempuan saat kamu membutuhkannya? Kakak ipar tidak terluka seperti kami. Sehingga mustahil untuk menangkapnya. Apakah dia membentak? Dia tidak gila. Hanya pikirannya yang tumpul. Karena dia baru saja bangun. Kenapa pergi seperti itu? Wu Qingqiu mengerutkan kening sambil merenung. Dia menyebutkan Zuo Fan berada dalam bahaya. Apakah kamu juga mendengarnya? Ouyang Changqing mengangkat bahu. Mungkin dia mendengar sesuatu atau gelisah. Kakak Zuo pasti berada dalam bahaya di tengah kabut hitam. Tapi bagaimana kita bisa tahu? Kami tidak hanya bermil-mil jauhnya tetapi bahkan berdiri di hadapan kabut. Tidak ada cara untuk menyadari apapun yang terjadi di sana. Bagaimana kakak ipar bisa begitu yakin? Dia benar-benar membentak. Kalau begitu aku takut. Wu Qingqiu melihat ke kejauhan lalu menghela nafas. Hati mereka terhubung. Itu berarti saudara Zuo berada dalam bahaya serius. Sisanya tegang, tampak muram dan khawatir. Bali Yuyu sedang bergegas melewati kabut gelap ketika dia menemukan 4 orang terbang keluar. Dia tersentak saat mengenalinya. Bolehkah aku berpura-pura tidak melihatnya? Bali Yuyu berguncang. Konflik antara Zuo Fan di kabut dan 4 orang. Dia ingin memastikan Zuo Fan aman. Yang tidak mungkin dilakukan jika keempatnya menyusulnya.
Jadi dia melihat reruntuhan di sekitarnya dan ingin menghindarinya seperti wabah. Tapi bayi Li Yuyun yang terkutuk itu baru saja melihatnya. Sambil berteriak, apakah itu Yuyu? Ayo cepat, Patriark terluka. Bab 1100, tunggu. Sialan kamu dan matamu yang meledak itu. Aku hampir saja menghindarimu. Tunggu saja. Saat aku mendapat kesempatan, aku pasti akan mencungkil mata licik itu dari tengkorakmu. Hati Bali Yuyu berdebar kencang saat terbang ke arah mereka berempat dengan kesal yang disamarkan sebagai keterkejutan. Patriark terluka. Bagaimana? Inikah cara kalian bertiga melindunginya? Baili Yuyun menghela nafas. Bahkan yang terbaik pun tidak cukup. Setan laut itu tidak masuk akal. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Iblis es laut sekuat itu. Bahkan Patriark pun. Hati Bali Yuyu tenggelam. Mengetahui Zuofan ada di sana sendirian bersama binatang itu. Bagaimana Zuofan bisa memiliki peluang di mana pedang tak terkalahkan gagal? Dipenuhi kekhawatiran, Baili Yuyu menoleh ke kabut hitam dengan tangan tegang. Baili Yutian gagal menyadari perubahan Baili Yuyu. Mungkin luka yang dalam membuat inderanya terganggu. Dia terbatuk-batuk sedingin es dan membakar darah lalu mendesah. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti iblis laut. Saya telah menderita kekalahan total. Tapi ini baru permulaan. Suatu hari nanti, aku akan datang untuk menantang aku. Pedang tak terkalahkan batuk api dan es lagi. Wajahnya pucat pasi. Patriark, jangan bicara. Sebaiknya kita mencari tempat yang tenang untuk menyembuhkan. Kami tidak bisa mengabaikan lukamu. Desak Baili Yuyun. Pedang tak terkalahkan mengusirnya. Menghela nafas dan melihat kabut hitam di belakang dengan tekad. Tidak, aku akan tinggal. Saya telah kalah. Namun saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri hasil dari pertarungan yang begitu kuat dan kemenangannya. Pertarungan yang hebat. Baili Yuyu bersemangat. Patriark, apakah masih ada seseorang di sana melawan iblis laut? Baili Yutian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Baili Yuyun menghela nafas sambil menggerutu. Yuyu, ngomong-ngomong, ada yang ingin kukatakan padamu. Demi Tuhan, bagaimana Anda melakukan penyelidikan? Karenamu, kami hampir membuat kekacauan ini dan tersingkir. Apa yang aku lakukan? Baili Yuyu bingung. Baili Yuyun meludah. Kamu berani bertanya? Bukankah kamu mengatakan bahwa anak Zuo paling banter berada di tahap harmoni jiwa? Ya, kenapa? Mengapa? Pernahkah terpikir olehmu bahwa misi di sebelahnya mungkin memiliki perhiasan yang kuat untuk memberi kita? Raja Pedang, luka berat. Anak itu hampir membuat kami bertiga terbunuh. Baili Yuyun melontarkan tatapan mencela. Dan keduanya mengangguk, merasa menjadi korban. Sungguh memalukan bagi seorang gadis kecil untuk membuat mereka lari ketakutan. Jika kabar tersiar di area tengah, mereka tidak akan punya harga diri bahkan untuk berjalan keluar. Baili Yuyu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Maksudmu Kiawer? Tapi dia menggemaskan. Bagaimana dia bisa tangguh? Menggemaskan. Itu berita baru bagiku. Wajah Baili Yuyu berkedut. Marah bersama kedua saudara laki-lakinya. Seperti ayah seperti anak perempuan. Seperti tuan seperti murid. Dengan si kecil yang seperti dewa. Orang tuanya tidak bisa lebih rendah lagi. Apakah kamu tidak tahu dia memiliki pernak-pernik untuk menangani Raja Pedang? Yang lebih buruk lagi, ayahnya memiliki sesuatu yang dapat mengakhiri Patriark. Ya Tuhan, dia baru saja mengeluarkan binatang kekaisaran tingkat 9 karena menangis dengan suara keras. Hewan rohnya tidak kurang. Itu adalah binatang kekaisaran tingkat 9. Aku berani bertaruh tidak semua gabungan 9 Raja Pedang bisa membuat bulunya rusak sebelum dimusnahkan. Ses. Baili Yuyu tersentak. Binatang kekaisaran tingkat 9. Bukankah itu hanya mitos belaka? Itu ada. Dan dia punya satu. Kamu tidak tahu. Bukan petunjuk. Itulah mengapa saya bertanya. Bagaimana Anda melakukan penyelidikan? Baili Yuyun terengah-engah. Dan pada akhirnya beralih ke Baili Yutian. Kami beruntung karena keahlian Patriark sangat hebat dalam membunuh monster kekaisaran level 9.
Yang terbaik di negeri ini. Mengabaikan penghinaan yang terang-terangan itu. Bailey Yutian merasa dia berada di titik terendah dalam hidupnya untuk memikirkan hal lain. Hati Bailey Yuyu melonjak kaget. Patriark membunuh binatang itu. Saat tiba gilirannya. Apakah Patriark menghabisinya? Bailey Yuyun gemetar karena kedinginan yang tiba-tiba. Wajahnya tenggelam. Dia mengintip ke arah Invincible Sword lalu membentak. Jangan menempelkan hidungmu di tempat yang bukan tempatnya. Dia tidak akan pernah lagi disebutkan di dekat Patriark. Tapi bukankah aku sedang berbicara denganmu? Saudara Yun, maksudku, informasimu salah dan hampir membuat kita terbunuh. Jangan menyebutkannya lagi. Baiklah. Bailey Yutian meninggikan suaranya. Mendesah pada kabut hitam. Aku hendak bertarung dengannya ketika iblis laut tiba. Dia mengincar iblis laut dan saya ingin bertemu dengannya juga. Kami semua memasuki wilayah kekuasaannya. Saya tiba di sana hanya untuk melihatnya dibekukan oleh iblis laut dan menantang binatang itu. Itu berakhir dengan aku membeku juga bahkan sebelum aku bisa mendekat. Saat aku terbangun, aku mendapati diriku terluka parah bersama mereka bertiga. Namun saya menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Apa? Bailey Yuyu gugup. Ingin tahu? Bailey Yutian menghela nafas. Zuo Fan dan iblis laut bertarung. Dia jelas belum mencapai levelnya. Tapi berkat skill yang cerdik, dia perlahan mendapatkan keuntungan. Setan laut terpaksa menerima serangannya saja. Itu terjadi setelah iblis laut terluka parah. Hampir mati. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi saya yakin dia ada di baliknya. Berkat pertarungannya dengan iblis laut. Gelombang panas menerpa kami dan mencairkan es sekaligus meninggalkan luka yang dalam pada kami. Dengan penderitaan iblis laut akibat pukulan seperti itu. Jelas sekali kami berdua bertarung. Aku akan menjadi abu. Pedang yang tak terkalahkan. Hahaha. Saya buta sepanjang hidup saya. Tidak mampu melihat luasnya dunia. Para raja pedang menundukkan kepala mereka. Bailey Yuyun melotot ke arah Bailey Yuyu. Lihat, inilah yang dilakukan laporan Anda. Meremehkan harimau menjadi kucing. Dia hampir mencabik-cabik kami. Memikirkannya saja membuatku merinding. Bailey Yuyu bingung. Mengedipkan mata besarnya yang kusam pada kabut. Pria itu hebat. Dia benar-benar tidak terlihat seperti itu. Patriark, Anda sedang menunggu pertarungan berakhir tetapi bagaimana Anda mengetahui pemenangnya? Akan lebih baik jika kamu merawat lukamu. Bailey Yuyun membungkuk. Bailey Yutian berkata, sederhana saja. Kita tidak bisa melihat pertarungan mereka tapi akhirnya akan terlihat jelas. Jika Zuo Fan menang, dia akan keluar. Jika binatang laut itu menang, kabut hitam akan mundur tanpa meninggalkan apapun. Mundur. Kenapa dia harus melakukannya? Hahaha. Iblis laut pasti akan meraih kemenangan besar. Apakah dia seharusnya menunggu di sini sampai manusia lain membunuhnya daripada menjilati lukanya? Mata Bailey Yutian bersinar dengan keyakinan. Jadi saya akan menunggu di sini untuk mengambil kesimpulan dan memastikan saingan hebat saya berikutnya. Raja Pedang memulai dan mengangguk. Tetap bersamanya. Bailey Yuyu merasa gugup saat dia tetap di sini. Tidak menunggu akhir. Tapi dengan harapan di hatinya bahwa dia akan keluar dari kabut hitam. Suara mendesing. Seseorang melesat lewat saat itu dan terjun ke dalam kabut. Bailey Yuyu berteriak. Bukankah dia pindah? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah kutu-kutu itu tidak bisa berbuat apa-apa? Oh. Seseorang menganggapnya membosankan dan mati. Bailey Yuyun memperhatikan dan mengejek. Ada pertarungan yang bahkan bisa mengakhiri kita. Menonton dari pinggir lapangan. Bagi seorang gadis di lapisan kelima tahap ethereal, masuk ke dalamnya sama saja dengan bunuh diri. Hahaha. Atau mungkin anak itu menang dan dia akan aman. Atau anak itu hilang dan iblis laut tidak akan membiarkan satu pun manusia. Semuanya terserah takdir. Hahaha. Ketiga Raja Pedang mencemooh. Dengan Bailey Yuyu gugup harus berbuat apa? Haruskah dia masuk?
Tapi dia segera menghentikan pikiran itu begitu pikiran itu muncul. Tadinya aku menyelamatkannya untuk bajingan busuk itu. Tapi sekarang dia bertarung sampai mati, jadi kenapa repot-repot dengan nasibnya? Terserah. Biarkan dia pergi. Bagiku semuanya sama saja. Bagaimanapun dia berakhir. Mata Bali Yuyu bersinar dingin. Hatinya mengambil sikap lebih kejam. Lebih baik jika dia pergi. Maka si Pang tidak akan perlu mengkhawatirkan siapapun. Hahaha. Bersambung.